Ada cahaya matahari, ada air, ada hewan, ada tumbuhan, ada batu bara, ada minyak bumi. Kira-kira kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Robiah Sarmiati. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang giliran kalian semua. Oke, terima kasih. Untuk KD dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Agar tambah semangat, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu guru hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat! Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Let's go! Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk penjelasannya, yang pertama, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, dan air. Untuk yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat terus-menerus dimanfaatkan. Contoh sumber daya alam jenis ini adalah tumbuhan dan hewan. Untuk yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Untuk selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam kekal, matahari. Contoh menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sumber tenaga listrik. Udara, contoh untuk bernafas. Air, contoh untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan sumber tenaga listrik. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan, contoh sumber makanan dan untuk obat-obatan. Hewan, contoh sumber makanan dan untuk pemanfaatan tenaga hewan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, contoh untuk bahan bakar kendaraan dan sumber gas cair seperti LPG. Batu bara, sebagai tenaga pembangkit listrik, produk industri aluminium, dan bantu industri produk baja. Emas, bahan baku pembuatan perhiasan. Bagaimana materi untuk hari ini? Apakah kalian semua sudah paham? Alhamdulillah, semua sudah paham. Untuk kesimpulan materi hari ini, yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 3.
Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk pemanfaatannya sangat banyak sekali. Contohnya, sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Kemudian, minyak bumi untuk mengisi bahan bakar sepeda motor. Kemudian, tumbuhan dan hewan menjadi sumber bahan makanan bagi manusia. Untuk tugas, bacalah modul, buku referensi, majalah, serta berbagai media. Carilah informasi berbagai sumber daya alam, potensi, serta persebarannya di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita bersama-sama tepuk masker dulu ya. Ibu guru hitung. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Kita akhiri pertemuan pada kali ini. Mari bersama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.